Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Salim dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang Delta Robot untuk memenuhi tugas dari mekatronika dan robotika. Untuk outline pada penjelasan kali ini yaitu ada pengertian, prinsip kerja, bagian-bagian robot Delta, teknologi yang digunakan pada robot Delta, aplikasi di industri, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Delta robot adalah jenis robot paralel yang terdiri dari 3 lengan yang terhubung ke sambungan universal di bagian dasar. Fitur desain utamanya adalah penggunaan jajaran genjang di lengan yang mempertahankan orientasi end effector atau alat akhir. Delta robot terutama digunakan untuk tugas pick and place atau mengambil dan menempatkan karena kecepatan dan presisi yang tinggi. Prinsip kerja robot Delta. Robot Delta menggunakan kinematik paralel yang berarti bahwa pergerakan end effector dikendalikan oleh beberapa lengan yang bekerja secara simultan. Berbeda dengan robot serial yang memiliki aktuator di setiap sendinya, robot Delta memiliki 3 motor di bagian atas yang mengontrol 3 lengan atas. Pergerakan setiap lengan menentukan posisi dan orientasi end effector di ruang kerja. Untuk prinsip kerja selanjutnya yaitu ada forward kinematik atau kinematik maju, digunakan untuk menghitung posisi end effector berdasarkan sudut rotasi dari masing-masing motor. Dalam kasus robot Delta, perhitungan ini lebih kompleks dibandingkan robot serial karena platform bergerak secara serempak akibat pengaruh 3 lengan yang terhubung secara paralel. Persamaan kinematik maju menentukan koordinat X, Y, dan Z dari end effector berdasarkan panjang lengan dan sudut aktuator. Yang kedua yaitu inverse kinematik atau kinematik balik, digunakan untuk menghitung sudut aktuator yang diperlukan agar end effector mencapai posisi tertentu dalam ruang kerja. Dalam robot Delta, perhitungan kinematik balik lebih sering digunakan karena pergerakan robot dikendalikan berdasarkan koordinat target dari end effector. Persamaan kinematik balik menentukan sudut motor berdasarkan posisi X, Y, dan Z yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian robot Delta. Yang pertama ada base. Base merupakan bagian tetap atau statis dari robot, biasanya dipasang di atas atau di langit-langit untuk tempat pemasangan motor penggerak dan terbuat dari material kuat seperti aluminium atau baja untuk stabilitas. Yang kedua yaitu motor atau aktuator, bertugas menggerakkan lengan robot melalui mekanisme kinematik paralel, biasanya menggunakan servomotor atau stepper motor untuk presisi tinggi. 3 motor utama mengontrol penggerakan platform secara simultan. Yang ketiga yaitu ada bracket atau dudukan motor, struktur yang dihubungkan motor dengan lengan atas atau hip proximal link dan memastikan posisi motor tetap stabil selama operasi. Yang keempat yaitu hip proximal link atau lengan atas. Lengan pertama yang menghubungkan motor dengan lengan bawah atau angel distal link biasanya ringan dan kokoh, sering dibuat dari serat karbon atau aluminium, bertugas mentransmisikan gerakan dari motor ke bagian bawah robot. Yang kelima yaitu ada angle distal link atau lengan bawah. Lengan bawah yang menghubungkan lengan atas dengan movable platform biasanya memiliki engsel di kedua ujungnya agar dapat bergerak bebas, menjaga kestabilan dan memastikan pergerakan end effector tetap akurat. Yang keenam yaitu movable platform atau platform bergerak, bagian yang bergerak naik turun atau menyamping sesuai dengan perintah dari motor, terhubung dengan 3 lengan bawah untuk mempertahankan posisi. Yang terakhir yaitu effector atau end effector, bagian langsung yang berinteraksi dengan objek atau material yang dikerjakan, bisa berupa gripper mekanis, suction cup atau vakum, atau alat lain tergantung aplikasi. Yang selanjutnya itu teknologi yang digunakan dalam robot Delta.
Yang pertama tuh ada motion control technology, yaitu untuk mengontrol gerakan lengan dan end effector dengan presisi tinggi. Yang kedua yaitu sensor gerak encoder. Encoder ini mengukur atau memantau posisi dan kecepatan motor. Yang ketiga yaitu vision system, memberikan kemampuan deteksi objek dan penempatan presisi. Yang terakhir yaitu ada ROS atau Robot Operating System. Eh, Fungsinya untuk simulasi dan pemodelan, komunikasi antar komponen, dan pengembangan algoritma. Aplikasi di industri, robot Delta bisa digunakan untuk pengemasan, yaitu untuk pick and place, sorting, dan packing. Di yang kedua yaitu makanan dan minuman untuk penanganan produk, pengisian dan pemilah. Yang ketiga yaitu di elektronik untuk perakitan komponen, testing dan packaging. Yang keempat yaitu di logistik dan gudang untuk sorting, packing dan palletizing. Ini adalah contoh aplikasi robot Delta untuk place and bridging. Untuk video lengkapnya bisa dilihat dari TikTok di bawah. Untuk kesimpulan pada presentasi ini yaitu ada robot Delta adalah solusi canggih untuk otomatisasi industri yang membutuhkan kecepatan, presisi, dan fleksibilitas tinggi. Dengan desain paralelnya, robot ini mampu melakukan tugas-tugas seperti pick and place, sorting, dan perakitan dengan efisiensi yang luar biasa meskipun memiliki tantangan dalam hal kompleksitas dan biaya. Keunggulannya dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas membuatnya menjadi pilihan ideal untuk berbagai aplikasi industri, mulai dari pengemasan, makanan, farmasi, hingga elektronik dan otomotif. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti ROS, sensor cerdas, dan AI, robot Delta akan semakin canggih dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri masa depan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.